Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali para pecinta firman Tuhan. Dan pagi ini kita bersyukur karena Tuhan berkenan kepada kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pagi ini dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengar dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Setelah itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat membuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang kamu harus takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Saudara-saudara berbahagia, kita mendengar firman Allah dan merenungkan, mendengarkan saat ini, dan puji syukur kita boleh diperkenankan untuk itu. Tema kita pagi ini adalah jangan munafik. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal 12 ini mengangkat judul jangan munafik. Hati yang takut. Ini diungkapkan dalam pasal ini, hati yang takut. Jika Anda takut kepada manusia, Anda mulai menyembunyikan segala sesuatu. Dan ini membuat Anda menjadi munafik.
Anda tidak mengakui Kristus secara terbuka serta mengandalkan Roh Kudus, dan ini membungkam kesaksian Anda. Jika Anda hanya takut kepada Allah, Anda tak perlu takut kepada siapapun, dan Anda dapat bersaksi tentang berani bagi Kristus. Ini penting bagi kita semua. Saudara-saudara, kita harus percaya kepada Allah. Jika kita percaya kepada Allah dan kita berharga di mata Tuhan, maka jangan pernah takut akan apapun yang bisa dikatakan atau dilakukan orang terhadap diri kita. Munafik adalah suatu sikap yang tak terpuji dalam hidup. Karena itu Yesus mengajar kepada murid-muridnya supaya ia bersaksi, supaya mereka bersaksi tentang Kristus dan percaya kepada Kristus apapun itu dalam hidup. Karena itu dalam bacaan kita diyakinkan kepada kita di ayat yang ke-5, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut untuk bersaksi di dalam kehidupan kita. Hati yang takut, saudara-saudara, akan melemahkan iman kita. Hati yang takut akan meragukan janji Allah. Hati yang takut akan melupakan segala-galanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita takut kepada manusia, kita mulai menyembunyikan segala sesuatu, dan ini membuat kita menjadi munafik. Kita tidak mengakui Kristus secara terbuka serta mengandalkan Roh Kudus, dan ini membungkam kesaksian kita. Jika kita hanya takut kepada Tuhan, kita tak perlu takut kepada siapapun, dan kita dapat bersaksi dengan berani bagi Kristus. Kita penting bagi Tuhan. Jadi hidup kita ini penting bagi kita, bagi Tuhan, dan berharga di mata Tuhan. Maka jangan pernah takut akan apapun yang bisa dikatakan atau dilakukan orang terhadap diri kita. Karena itu saudara-saudara, Yesus menyatakan ini kepada kita, kepada murid-murid, dan itu kepada kita juga, bahwa janganlah kita bersikap munafik di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Tapi kita harus mengakui kebenaran Allah dalam hidup kita, yaitu camkanlah ini, hati yang takut akan meragukan semua janji Tuhan. Hati yang takut membuat kita munafik. Hati yang berani akan berani bersaksi di dalam kehidupan ini. Apapun itu taruhannya, maka ia akan menjadi saksi Kristus. Dan itu penting bagi kita sekarang, di zaman sekarang ini. Biarlah Tuhan menolong kita, dan kita tidak takut apapun, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan. Tolonglah kami Tuhan, agar sikap hati dan pikiran kami
tidak takut apapun, tetapi takut kepada Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami berani bersaksi kapan dan dimanapun, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita. Haleluya.